Mbak Nanik sendiri adalah salah satu jurnalis yang akhirnya memilih untuk terjun ya untuk berpolitik walaupun tidak melalui partai ya. Apa sih alasan yang paling mendasar akhirnya memutuskan Mbak Nanik untuk terjun ke dalam politik praktis ya? Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami podcast Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Pergolakan politik di Banua saat ini itu menarik perhatian para jurnalis untuk terjun langsung ke dalam politik praktis dan terlibat di dalam pertarungan pada pemilu 2024 yang akan datang. Nah, dalam kesempatan kali ini kami menghadirkan salah seorang jurnalis senior di Kalimantan Selatan dan seorang perempuan yang akan kita kulik ya bagaimana sih tanggapan beliau dan kenapa beliau memutuskan untuk terjun ke dalam pertarungan politik di Banua tahun depan. Bersama kami hadir Mbak Nanik Hayati. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar Mbak Nanik? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah semakin fresh saja nih Mbak Nanik. Harus. Dan semakin sibuk ya karena semakin sibuk jadi harus semakin bugar ya. Betul. Harus semakin strong. Nah ini Mbak Nanik kita sama-sama tahu ya dalam beberapa waktu terakhir fenomena jurnalis masuk ke dalam terjun ke politik praktis itu sangat marak ya. Bahkan bukan cuma di Banua tapi juga di ibu kota ya. Banyak jurnalis-jurnalis yang terjun ke politik praktis dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR maupun DPD. Nah, Mbak Nanik sendiri adalah salah satu jurnalis yang akhirnya memilih untuk terjun ya untuk berpolitik walaupun tidak melalui partai ya. Saya mau bertanya dari dalam hati terdalam seorang Nanik Hayati. Aduh, berat banget nih. Bicara hati. Bicara hati ya. Karena perempuannya sering main hati ya. Betul. Apa sih alasan yang paling mendasar akhirnya memutuskan Mbak Nanik untuk terjun ke dalam politik praktis ya? Apa ya? Yang pasti perjalanan saya sebagai seorang jurnalis itu 20 tahun. 20 tahun dengan melihat berbagai fenomena, berita yang baik, yang inspiratif, yang mengiris hati. Nah itu lumayanlah mengusik nurani seperti itu gitu ya. Artinya ketika kita sering bergelut dalam pemberitaan entah itu mereka yang lagi bermasalah di fenomena sosial, ekonomi seperti itu. Nah, kenapa sih ketika kita memberitakan gitu, mungkin tugas seorang jurnalis ketika sudah mengabarkan kepada masyarakat itu sudah selesai barangkali tugasnya gitu. Iya, betul. Tapi ketika kita evaluasi, ketika kita update mereka yang kita angkat menjadi objek pemberitaan kita seperti itu masuk dalam ruang berita kita untuk disampaikan kepada halayak, masih belum ada perubahan apa-apa seperti itu. Masih belum bisa menggugah siapapun yang berkepentingan untuk bisa membantu seperti itu. Itu yang kemudian sepertinya mungkin terlalu naif, tapi saya mencoba pengen berbuat sesuatu di situ seperti itu. Bisa berbuat yang lebih banyak gitu. Bisa berbuat yang lebih banyak, bisa berperan gitu. Tidak hanya sekedar mengabarkan, bahkan kalau mengabarkan mungkin bisa mengundang respon yang baik gitu kepada masyarakat, memanggil mereka dari berbagai pihak. Tapi kan kita berharap di sebuah kebijakan seperti itu. Dampaknya adalah kita ingin sebuah kebijakan itu bisa bergerak, bisa merespon seperti itu. Bagaimana kemudian
hal-hal yang kita angkat dalam pemberitaan itu juga bisa mempengaruhi seperti itu harapannya. Tapi ketika itu tidak berpengaruh, mungkin ada hal-hal yang serasa sedih ya seperti itu. Kayak gergetan Iya, gitu ya. ada. Aku ngangkat berita ini harapannya supaya ada kebijakan untuk ini, tapi ternyata nggak ada respon gitu Iya, mungkin ya. seperti itu. Tapi selama ini perjuangan dalam ada nggak pernah gitu selama jadi jurnalis ada sebuah kasus atau harapan dari berita yang Mbak Nanik liput atau tulis itu berdampak kepada sebuah kebijakan? Ya, ada sih tapi tidak terlalu banyak gitu. Barangkali kebijakan-kebijakan tentang yang kita ungkap untuk di Kalimantan Selatan mungkin kayak kemarin adalah kenaikan BBM yang kita ambilkan tentu dampak sosial seperti itu. Bagaimana mungkin mereka sulitnya seperti itu untuk beradaptasi dengan hal-hal yang serba berubah gitu. Serba menimbulkan keresahan tentunya buat mereka yang tidak bisa lagi saya merasakan sebagai ibu rumah tangga juga gitu ketika kita ke pasar dengan uang yang kita bawa pas-pasan tidak cukup lagi yang kita misalnya cukup untuk beli banyak mungkin lebih terbatas gitu. Nah ini kemudian yang kita suarakan ke pemerintah, ke halayak seperti itu, artinya perjuangan mereka, tapi memang ya tidak terlalu signifikan juga gitu untuk melihat dampak mereka, hanya kita menginformasikan sebuah potret, tapi ya tetap saja kebijakan itu kan tidak bisa diubah seperti itu, tapi setidaknya kita hanya bisa menyuarakan mereka gitu. Nah kalau misalkan nanti nih kalau duduk seberapa yakin bisa mengawal kebijakan tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat? Baik, sesuai dengan peran DPD seperti itu ya, karena kan barangkali DPD itu bisa memberikan pertimbangan, saran dan pendapat. Perjuangan saya adalah bagaimana pendapat saya didengar seperti itu. Pendapat saya ketika ada suatu permasalahan atau suatu isu yang ada di Kalimantan Selatan, kemudian itu bisa juga saya suarakan dan perjuangan saya bagaimana suara saya bisa didengar gitu sebagai perannya di DPD, karena kan DPD sesuai dengan porsinya seperti itu. Baik, kalau ini kan fenomenanya banyak ya untuk tahun ini ya. Mungkin tahun-tahun kemarin itu ada juga jurnalis yang terjun kan ke politik praktis. Tapi tahun ini kayaknya lebih terekspos ya. Kenapa baru sekarang? Gitu? Terpanggilnya baru sekarang. Gitu. Kita kayak kita ada di stage ini. Bagaimana kita mencoba ke stage 1 gitu ya. Artinya ke langkah 1 yang kita berharap kita bisa berperan lebih banyak gitu. Apalagi bisa mainnya di tingkat nasional tuh kan kita bisa memanfaatkan peluang untuk bisa lebih bekerja lagi gitu. Artinya kalau di sana kan adalah sumber-sumber kebijakan yang harusnya bisa dicapai seperti itu. Nah inilah ada tujuannya memang di situ, karena memang bagaimana kita berjuang untuk suara-suara itu bisa didengar gitu. Artinya selama ini kenapa baru sekarang, karena selama ini baru terpanggil dan baru sadar ya. 20 tahun saya merasa ada pikiran gitu ya di hati. Kenapa saya tidak mencoba gitu ya. Kenapa saya tidak berbuat sesuatu. Tapi pilihannya adalah diterjun di bidang politik seperti itu. Karena untuk bisa aktif jurnalis dan politis itu adalah kadang ruang lingkup kerjanya juga bisa saling bermitra, saling membantu, saling memerlukan dan kita juga bisa melihat bagaimana seorang politikus bekerja seperti itu kan. Bagaimana juga seorang jurnalis juga mengabarkan seperti itu. Artinya selama ini selalu belajar ya, belajar bagaimana sih cara kerja politikus, bagaimana menyerap aspirasi masyarakat gitu ya. Kan kita juga sebagai seorang jurnalis kan
sering ke masyarakat seperti itu. Iya. Dan tentunya di sini harus, walaupun kata Mbak Nanik tadi jurnalis dan politisi itu mempunyai ikatan sebatas profesional ya, ada yang meliput aktivitas ini itu dan lain-lain. Nah, bagaimana cara Mbak Nanik kemudian ke depan ini untuk membedakan antara tugas seorang idealis, seorang jurnalis dan politisi? Justru idealis jurnalis itu kan ada sebuah menyatu gitu, artinya sudah terbawa, dan itu kemudian bisa menjadi tolak ukur. Ini nanti kalau saya tidak bisa melakukan sebuah idealis yang kemudian dibawa ke dalam tugas politisi seperti itu, kita tahu akan seperti apa gambaran dampaknya seperti itu. Artinya kemudian kita dengan bekal idealisnya seorang jurnalis itu menjadi bekal sih buat saya, justru menjadi bekal untuk menjadi seorang politisi yang juga harapannya bisa kita sama-sama idealis gitu. Jadi bekerja. Pengalaman atau idealis selama ini sebagai seorang jurnalis itu tidak ditanggalkan ya ketika duduk menjadi anggota legislatif. Menjadi bekal lah. Jadi justru dijadikan bekal ya untuk terjun ke dunia politik seperti itu. Bekal untuk menyerap aspirasi masyarakat. Mungkin ya selama ini banyak masyarakat yang lapor, Pak wartawan ini di sini ada ini. Ya. Itu kemudian kan kalau kita sebagai seorang pemegang kebijakan kan kita rasanya bisa langsung gitu ya memberikan meskipun kebijakan yang sifatnya sudah jadi artinya kita hanya bisa memberikan stimulus langsung seperti itu kan. Kalau seorang mereka yang duduk sebagai seorang politisi seperti itu. Dan ini nanti siap untuk dikritisi. Harus siap. Harus siap. Kalau dulu kan wartawan barangkali tidak terlalu open ya kritiknya, barangkali hanya media yang dikritik, barangkali kalau seorang jurnalis hasil karyanya seperti itu. Kalau ini kan kita secara keseluruhan kerja kita, pribadi kita gitu. Apa yang kemudian sudah kita lakukan itu kan juga menjadi tolak ukur kita untuk siap dikritik. Karena misalkan ya, saya punya jaringan teman-teman jurnalis ketika saya duduk dan ketika teman-teman mau kritisi, tolong dong jangan kita teman loh, kita sama jurnalis loh. Kita membangun komunikasi ya. Artinya tetap membangun komunikasi justru seperti ini. Kalau memang kita tetap aware, tetap peduli gitu ya. Artinya boleh deh kira-kira apa nih yang belum bisa saya lakukan gitu. Boleh deh teman-teman kasih masukan ke saya nih teman-teman. Justru kita saling tetap bermitra untuk minta pendapat mereka. Kira-kira apa yang nih saya sebagai seorang yang duduk di sini mungkin teman-teman media punya pendapat, pandangan yang lain yang saya tidak bisa melihat pandangan itu seperti itu. Barangkali pandangan-pandangan teman-teman media itu justru bisa menjadi masukan buat saya gitu ketika saya minta tolong dong apa nih yang belum bisa saya perbuat. Insya Allah sih bisa seperti itu membangun komunikasinya. Artinya tidak memanfaatkan kedekatan untuk menahan pemberitaannya, pemberitaan yang kritik. Artinya memang ya jangan sampai ada hal-hal yang harus dikritik untuk misalnya kalau memang ada sebuah kesalahan yang harus diakui, sebuah kesalahan seperti itu. Bagaimana mungkin maksud Bang Yudi adalah nih jangan dibesar-besarin seperti itu nih beritanya gitu. Ya tinggal kita membangun komunikasi aja barangkali. Artinya kalau memang misalnya itu harus kritik itu membangun, buat saya kenapa tidak gitu. Buat saya sih lebih seperti itu. Justru itu sebuah kelebihan ya kalau kita menerima kritik itu. Ya, tidak alergi lah, tidak ditutup kritik. Karena selama ini sudah bergelut di dunia itu. Hanya saja barangkali mungkin kritiknya bisa sama-sama membangun komunikasi. Saya lebih suka kritik yang bersifat membangun komunikasi.
tidak sumpah serapah seperti itu, karena memang ya, tapi kita tidak bisa membatasi orang berpikir kemudian akan berkata-kata hal-hal yang di luar ekspektasi kita, tapi ya harapannya kita bisa membangun komunikasi dengan berbagai pihak seperti itu. Nah, ini kan dari tadi dari awal Mbak Nanik lebih banyak menyampaikan bagaimana Bang Nanik sebagai jurnalis kan akhirnya terjun ke politik praktis, bagaimana menampung aspirasi masyarakat, kan bagaimana menyuarakan suara perempuan, ini itu dan lain-lain, tapi tidak ada sedikit pun menyinggung terkait bagaimana memperjuangkan nasib jurnalis. Oh, nasib jurnalis tentu dong, kita kan bagaimana kemudian kita bisa nasib jurnalis pertama lebih kepada kualitas kita, diri kita, bagaimana kita supaya seorang jurnalis juga bisa bekerja dengan profesional, sudah pasti, karena ketika dengan profesionalitas pun orang akan tetap memperhatikan kita. Ketika kita profesional tentu orang akan semakin banyak menyayangi kita. Kalau saya sih lebih bagaimana mengajak teman-teman kita bisa lebih profesional dalam bekerja di dunia pers, di bidang jurnalis. Karena dengan keahlian, kompetensi kita, dengan profesionalitas kita, tentu siapa sih yang tidak akan mencari kita gitu. Artinya saya pasti akan memberikan pekerjaan yang lebih layak gitu ketika dengan bekerja profesional gitu. Artinya lebih mengarah kepada ayo tingkatkan kualitas diri gitu. Betul. Dan nah, Mbak Nanik, ini kan mungkin tahapannya belum ditetapkan ya. Betul. Sebagai daftar calon tetap. Betul. Kalau sudah menjadi calon tetap, itu bagaimana membedakan? Otomatis kan di sana akan ada terjadi pemberitaan peliputan. Tugas Mbak Nanik sendiri sebagai seorang jurnalis bagaimana itu? Apakah memanfaatkan profesi untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas atau bagaimana? Karena sesuai aturannya kan kita tahu bersama, kalau seorang jurnalis itu terikat dengan kode etik. Betul. Ya, tentu ketika kita sudah terjun ke dunia politik kan memang pilihannya harus sesuai dengan tetap di rel pekerjaan kita di kode etik jurnalis, tapi ketika kita sudah mulai ditetapkan sebagai DCT, daftar caleg tetap seperti itu, daftar calon tetap, kita akan menonaktifkan tugas-tugas jurnalistik kita gitu. Artinya itu kita harus independen, tidak boleh mencampur adukan politisi kemudian menjadi seorang jurnalis gitu, karena ini akan menjadi conflict of interest. Jadi akan menjadi bias tugas-tugas jurnalistik kita. Apakah kemudian nanti kita bisa jadi banyak yang protes tentu karena kita menyalahgunakan tugas-tugas jurnalistik kita untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, ini yang kemudian harus kita tanggalkan. Kita harus melepas semua tugas-tugas jurnalistik itu ketika kita terjun sudah resmi ke dunia politik. Artinya tidak ada lagi tugas jurnalistik yang saya lakukan seperti itu. Berarti tidak lagi bekerja di situ atau bagaimana? Iya, saya nonaktif. Bahkan kantor juga tentu tempat saya bekerja juga tidak ingin juga ada bias dalam kegiatan saya di lapangan ketika saya terjun ke dunia politik, dan itu memang sudah harus saya ambil risiko bahkan untuk saya berhenti seperti itu di pekerjaan saya sebagai jurnalis, itu yang kemudian harus saya hadapi gitu. Pilihan yang harus saya ambil gitu. Dan dari medianya Mbak Nanik sendiri mendukung untuk saya bekerja memilih gitu. Artinya mendukung dalam hal ini adalah bagaimana kalau jangan sampai mencampur adukan tugas jurnalistik dan politik. Artinya saya diberi kesempatan silahkan untuk terjun ke dunia politik sepanjang tidak mencampuri kegiatan tugas jurnalis di media tempat saya bekerja seperti itu. Berarti silahkan maju kan, silahkan untuk berpolitik, tapi jangan bawa-bawa. Ya, media. Itu sudah, ya tentu itu juga saya hargai, tentu juga saya juga tidak ingin mencederai itu gitu, karena bagaimanapun media adalah
milik publik, informasi yang diberikan ke halayak publik supaya tidak ada bias di situ dengan terjunnya saya ke dunia politik. Seperti yang kita ketahui kan kos untuk berpolitik tidak murah. Iya, betul. Nah, dan kita tahu bersama bagaimana seorang Yes. ya penghasilan jurnalis kan. Betul sekali. Orang kan sudah pasti biaya kalau mau terjun ke dunia politik tuh harus punya uang seperti itu, karena memang iya saya akui ada kos-kos politik yang memang bagaimanapun harus dikeluarkan seperti itu ya. Nah, saya hanya istilahnya tuh sesuai dengan porsi saya sebagai seorang jurnalis yang memang tidak bisa menyiapkan kos-kos politik di luar nalar saya. Saya hanya menyiapkan kos-kos politik yang istilahnya lebih kepada operasional seperti itu. Saya mengajak komunikasi, menjalin komunikasi dengan mereka yang menjadi konstituen kita gitu kan. Artinya tetap dengan kepiawaian kita sebagai seorang jurnalis. Artinya membangun itu menjadi modal lagi ya? Iya, modal ketika kita kan sudah punya bagaimana membangun komunikasi dengan masyarakat dengan bekal jurnalis. Nah, bagaimana cara berkomunikasi kita, cara pendekatan kita kepada masyarakat itu yang kemudian kita bangun untuk menyampaikan kepada mereka bahwa kita akan terjun ke dunia politik bersama-sama untuk bisa maju. Seperti itu sih, saya lebih kepada bagaimana kemampuan kita berkomunikasi itu yang digunakan. Kalau untuk menyiapkan kos lebih, jujur seorang jurnalis kan sudah tahu bagaimana. Kita tahu sendiri ya. Kita tahu sendiri, kita tidak punya kos-kos besar di situ. Artinya yang hanya disiapkan adalah kos operasional seperti itu. Artinya itu bisa pengalaman dan apa yang kita jalani sebagai seorang jurnalis selama ini itu sangat menjadi modal ya. Betul. Dalam maju mencaleg. Oke, bagus. Ada yang mau mungkin selama ketika sudah mendaftarkan diri, kemudian sampai sekarang ada beberapa teman-teman dari jurnalis atau dari keluarga yang sangat mendukung atau memberikan komentar-komentar miring atau gimana? Ya, komentar dukungan dan komentar miring memang sudah saya temuin gitu. Artinya kan kalau seorang maju politisi kan harus punya banyak modal gitu. Yeah. Artinya hal-hal seperti itu kadang juga ya bismillah aja sih, saya tawakal gitu. Kalau memang jalannya diberi kemudahan, saya coba lakukan gitu. Hanya modal ikhtiar maksimal, hasilnya tentu diserahkan kepada yang maha kuasa. Kalau memang sudah menjadi takdirnya ya tentu kita bersyukur dan bisa berharap bekerja nantinya jika terpilih tentu akan bekerja lebih maksimal seperti itu. Karena memang banyak misi yang harus dibawa dalam terjunnya saya ke dunia politik, salah satunya adalah suara perempuan, karena dalam tugas jurnalistik saya juga menemui fenomena isu-isu perempuan yang memang harus menjadi pilihan saya untuk bekerja di dunia politik seperti itu. Karena suara perempuan yang harus diangkat, harus didengar kalau menurut saya. Ketika kita terjun ke desa dengan segala isu perempuan yang baik sosial, ekonomi, yang memang pendidikan, hak-hak dasar kita sebagai seorang perempuan, hak dasar pendidikan, hak dasar kesehatan itu yang benar-benar saya lihat dan ini tampaknya yang harus diperjuangkan. Inilah yang menjadi sebenarnya modal ikhtiar saya seperti itu. Jadi kalau memang ada yang bilang apa sih gitu modalnya untuk maju gitu ya saya udah pasrah aja, penting niat lurus aja kalau menurut saya sih. Ya, ikhtiar yang kuat maksimal, hasilnya tentu terserah kepada Sang Maha Kuasa. Ya, karena tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil, artinya kalaupun terpilih ya alhamdulillah, kalaupun tidak terpilih ya juga alhamdulillah. Menjalani hidup, kita berkarya di tempat yang lain gitu. Oke, Mbak Nanik, terima kasih banyak atas waktunya Sama-sama. berhadir di podcast Radar Banjarmasin hari ini. Semoga apa jalan yang dipilih kawan-kawan jurnalis dalam terjun ke politik praktis
itu merupakan pilihan yang tepat ya. Amin. Dan juga semangat buat teman-teman jurnalis yang maju, bahwa dengan modal yang dimiliki adalah menjadi jalan kita untuk bergerak. Jangan lupakan modal selama ini sebagai jurnalis ya. Ya, betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Nani. Sama-sama, Salam sehat, Bang semoga Yudi. selalu diberikan kesehatan. Salam sehat. Ya, demikian podcast kita bersama Nanik Hayati, salah seorang jurnalis yang memutuskan untuk terjun ke dalam politik praktis. Terima kasih. Salam jumpa lagi di podcast Radar Banjarmasin, paling paham soal Banua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.